Selamat datang bagi stok lama. Ya, puji Tuhan, ada Pak Marcos di sini. Ya, walaupun jauh datang hari ini, kita sama-sama memuji Tuhan. Ini sayap kanan pada kemana ya? Masih OTW atau masih masak? Masih masak kayaknya. Oke, kita buka 1 Timotius 1 ayat 19. 1 Timotius 1 ayat 19. Saya akan bacakan. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Ya, beberapa hari ini kembali lagi saya diingatkan dengan firman ini. Walaupun tadinya ada topik yang lain, tapi ini lebih tajam sudah. Mungkin nanti bisa ke sana juga yang satu lagi, tapi biarlah Roh Kudus yang memimpin akan pemberitaan firman. Mungkin kurang lebih paling lama 45 menit, ya diusahakan setengah jam. Ya, puji nama Tuhan. Kalau kita membaca ini, beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Ya, kalau di ayat 20 itu diantaranya Himeneus dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis supaya jerah mereka menghujat. Nah, di sini kita melihat, kita belajar bersama-sama pada pagi hari ini, ya, apa maksud Tuhan, apa pesan Tuhan dari yang kita dapatkan pada pagi hari ini. Firman Tuhan mungkin hanya satu ayat yang saya bacakan, tapi nanti akan banyak ayat-ayat mendukung saudara pada pagi hari ini. Ya, mungkin orang bertanya, hati nurani itu apa sih? Gitu kan? Kita kadang kalau ada persoalan, mungkin suami istri atau orang tua sama anak, hati nurani dong, hati nurani. Di mana hati nuranimu? Ya kan? Sering kita dengar seperti itu. Di mana hati nuranimu? Seperti itu ya. Ternyata hati nurani itu apa? Ya, saya lihat juga di apa ya. Hati nurani adalah proses kognitif yang menghasilkan perasaan dan pengaitan secara rasional berdasarkan pandangan moral atau sistem nilai seseorang. Hati nurani merupakan potensi yang mengilhami kebaikan dan mendorong seseorang untuk melakukannya. Jadi di sini kita melihat saudara pada pagi hari ini, terus ada lagi yang keduanya di situ, dan karena itu kandaslah iman mereka. Ternyata saudara, hati-hati kita dengan hati nurani ini. Kita tidak sadar ternyata kenapa seseorang bisa mengakhiri hidupnya. Kelihatan rajin ibadah gitu kan. Ya, kemarin ada juga kita dengar anak hamba Tuhan gitu ya. Miris juga dengarnya saudara. Ternyata mengakhiri hidupnya dengan tragis. Hari-hari ini itu tidak heran sebenarnya, karena iblis lagi berkeliling-keliling mengaum-aum siapa yang dapat ditelannya. Dan bisa aja ada di antara kita mungkin sepertinya rasa kritis ya, krisis keimanan, krisis iman, krisis kerohanian. Walaupun mungkin setiap minggu bisa beribadah di tempat ini, mungkin kan ya, bisa datang manis, duduk manis, pulang kosong, bisa seperti itu saudara. Tapi pada pagi hari ini mari kita belajar supaya kita jangan sampai kandas. Saya melihat di sini, kenapa kandas ya? Yang sering kandas itu kan kapal gitu ya. Ternyata setelah kita pelajari, setelah saya baca, ini waktu itu Paulus ada di tepi pantai dia ya, bertahun-tahun dia ya, tahun-tahun di tepi pantai ya. Dia ada pelayanannya di daerah mana itu ya, saya kurang paham dalam. Tapi saudara, kenapa? Jadi apa yang dia katakan di situ ya, kapal yang kandas itu tidak akan sampai ke tujuan. Bagaimana kalau iman kita kandas, kita pun tidak sampai kepada rencana Tuhan, saudara. Makanya hati-hati.
Banyak hal yang membuat kita bisa kandas, saudara. Bisa karena teman hidup, bisa karena pasangan hidup, bisa karena pekerjaan, bisa apa saja. Hati-hati, makanya di dalam ini kita pelajarin, saudara. Makanya jangan heran kok tiba-tiba hamba Tuhan kelihatan melayani di mimbar, saudara. Bisa terjadi. Hati-hati kita jangan sampai kandas. Makanya nanti ada apa maunya Tuhan di dalam hidup kita supaya iman kita itu tetap on fire, katanya, tetap menyala, saudara. Sekarang ini kan menyala bestiku gitu ya. Ada seperti itu kan, menyala bestiku. Maksudnya tetaplah menyala apapun persoalan yang kita hadapi. Sekarang ini, saudara, kemarin ada kita ketemu seseorang, dia masih duduk di situ, saudara. Tiba-tiba uang dia tadinya ada berapa gitu. Dia pakai m-banking, saudara. Bukan jemaat sini yang siapa ya kira-kira. Tadi masih ada, ternyata diambil, saudara. Kalau kita membayar atau apa sesuatu, itu kan kita tahu. Tapi ini pas dilihat nggak tahu kemana, nggak ada. Saudara, hari-hari ini, ya, jangan kita merasa aman. Wah, uang kado segini deh bang, itu sebentar bisa raih dan bisa kandas, saudara. Bisa kandas iman tiba-tiba yang tadinya semangat 45, bisa kecewa sama Tuhan. Mana Tuhan? Kok Tuhan gak jaga harta? Bla bla bla. Segala sesuatu bisa Tuhan izinkan, saudara, kalau kita gak hati-hati. Ada juga saatnya memang ya, ada itu bisa diambil semua, saudara. Tapi yang penting jangan sampai kandas iman kita pada pagi hari ini. Ya, jadi Paulus itu banyak menggunakan istilah kelautan karena Paulus itu menghabiskan waktunya ada tinggal di pantai, saudara. Makanya diombang-ambingkan, katanya kan kapal gitu. Ya mungkin kalau seorang petani, dia akan menceritakan mengenai pertanian gitu kan. Seorang pebisnis, dia akan menceritakan bisnisnya. Seorang pelayan, ya mungkin yang bertautan dengan pelayanan. Mungkin ketika pelayanan di daerah-daerah, ya seperti Pak John banyak pelayanan ke daerah-daerah, Bapak Pendeta Johan juga seperti itu. Jadi itulah mungkin kalau bisa membuat buku, pasti di mana dia ladang pelayanannya. Ya itulah yang akan diutarakannya dan sebagai contoh ilustrasi yang dia pakai, saudara. Saudara, ada beberapa di sini. Hati nurani itu memiliki ciri-ciri. Mungkin adakah kita di dalam, ya? Adakah kita di dalam ini? Yang pertama, selalu mengajak pada kebaikan, kejujuran dan keadilan. Masih adakah kejujuran di antara suami istri? Halo? Siapa yang bilang amin? Selalu mengajak pada kebaikan, kejujuran dan keadilan. Yang kedua, ya, Bapak Ibu bisa dengar aja dulu. Nanti ada kok YouTube-nya. Selalu berpihak kepada kebenaran, kejujuran dan berbuat baik terhadap siapapun. Kalau hati nuraninya masih sehat, dia akan berbuat baik kepada siapapun. Tapi kalau semua sudah kepahitan di sini, kepahitan sini, kepahitan, saudara jangan sampai jangan menuju ke kandas. Kali-kali saya katakan tadi, kapal kalau sudah kandas, saudara, itu tidak akan sampai ke tujuan. Contohnya dari sini berlabuh ke Belawan. Jadi waktu itu pas kami itu hampir, saudara, dan itu cerita memang tidak bisa saya lupakan seumur hidup. Dari Jakarta itu memang overload, ya. Katanya sebenarnya muatannya berapa gitu. Ternyata kami sudah melebihi. Sampai di Batam itu kapal dari sini pun ternyata sudah miring, saudara. Jadi diisi katanya air sebelah supaya seimbang. Sampai di Batam, orang yang bekerja di kapal bilang begini, kalau sampai naik yang di sini Pak John, saya turun. Saya bilang begini, dia aja yang hari-hari di kapal takut, gimana kita gitu kan. Pokoknya kalau naik ini Pak John, yang berapa ribu ini, saya turun, biar saya dipecat bos. Saya bilang sama Pak John, kita turun aja ya Pak, dari Batam kita naik kapal, pokoknya naik apa gitu kan, turun, ambil tas kita, angkat ke bawah gitu. Saudara, karena saya berpikir kapal ini akan kandas nanti di tengah laut, aku
nggak tahu berenang. Saya bilang sama Pak John, Pak, kalau kita berenang, terus ada anak-anak, siapa yang duluan Papa selamatkan? Saya apa anak-anak? Oh gitu sih ngomongnya, karena itu pilihan yang berat bagi Pak John, saudara. Ya itu benar. Ternyata datanglah kapal AUD di Batam. Itulah yang menaikkan 3.500 orang, saudara. Itu saya ingat itu, saudara. Saya agak trauma kalau lihat kapal laut. Karena apa? Itu memang sudah, ternyata dari Jakarta itu yang kerja di kapal, sebenarnya kita udah miring dari Jakarta sampai sini, Pak Jo. Saya bilang, ya ampun Tuhan, kalau saya tahu mungkin ya jantung, karena saya kan paling takut lihat air, karena saya tidak tahu berenang, saudara. Kan kandas lah ini, saudara, kandas dan habis, matilah semua, ya kan. Tapi bersyukur, saudara, akhirnya didatangkan kapal awak itu, dinaikkanlah mereka 3.500, saya masih ingat jumlahnya. Kalau sempat naik itu Pak John, saya turun. Kata yang kerja di kapal, karyawan bapak ini dulu. Karena bapak ini dulu kan punya perusahaan di kapal. Jadi kalau kami dulu pulang ke Sumatera itu cincai lah, saudara. Ya, puji Tuhan. Jadi pada pagi hari ini, apa tadi dikatakan? Selalu berpihak kepada kebenaran, kejujuran, dan berbuat baik kepada siapapun. Kalau sudah ada niat jahat dalam hati kita ini, hati-hati, hati nurani kita itu sudah pahit itu, sudah mulai kandas. Itu aja, saudara. Lihat aja suami gue, dia gituin saya akan gituin dia. Tapi kalau kita sebagai istri itu, berkatalah suamiku, walaupun dia jahat sama aku, nah itu istri masih sehat itu, hati nuraninya masih murni, saudara. Ya, jadi pada pagi hari ini, mari yang ketiga, tidak mau mengalahkan, merendahkan atau menghancurkan orang lain. Kalau hati nurani kita masih bagus, sehat, saudara, kita pasti senang melihat orang lain terbangun. Ya, per hari ini, saudara, akan ada GBA mulai lagi. Grup baca kitab, ada yang 4 pasal, kita buat sesuatu yang berbeda. Walaupun kata Pak Marbun turun kelas, tadinya 7 pasal, 4 dulu, ya kan? Terus ada 2 pasal. Bagi pemula, 2 pasal boleh, 4 pasal. Saudara, kita rindu orang lain bertumbuh, kita rindu orang lain naik, saudara. Ya, ada kesaksian sedikit. Waktu bapak saya meninggal, jadi di kampung itu berdiri satu gereja, sangat luar biasa, saudara. Sintua Samas itu pada bersaksi kemarin waktu meninggal, Bapak inilah yang mendorong saya jadi Sintua. Bapak inilah yang mendorong saya jadi Samas. Bapak inilah mendorong saya untuk melayani Tuhan. Jadi Bapak inilah Bapak iman kami. Saudara, kita bersuka cita, saudara. Apa yang bisa kita transferkan, dan itulah yang kami bangun bersama dengan Bapak Gembala di tempat ini. Baca firman, terus kita dorong supaya bisa melayani, supaya di komsel hampir sudah bisa semua khotbah, saudara. Walaupun 10 menit, 15 menit. Karena itu kerinduan kita. Ya, itu kerinduan kita supaya ke depan kita maju bersama dalam Tuhan. Tidak akan mengalahkan, merendahkan atau menghancurkan orang lain, saudara. Tapi kita mendukung. Sekarang buka lagi komsel di Grand Wisata. Sangat luar biasa. Jadi dengan pindahnya Ibu Jen ke sono, ada ketemu lagi sama keluarga Pak Marcos, Pak Marbun. Akhirnya Pak Marbun sudah ada teman sekarang. Selama ini dia sendiri di sana. Puji Tuhan. Jadi saudara, tapi jangan kita heran, saudara, hari-hari ini itulah kalau hati nurani yang murni. Terus kalau iman yang kandas bagaimana ya? Nah, ini yang perlu, saudara. Nanti kita belajar. Iman yang kandas itu, saudara, itu akibat menolak hati nurani tadi. Tuhan sudah mengingatkan saudara dan saya. Coba kita buka sebentar ya di dalam lupa tadi. Ya. Ayat Ibrani 3 ayat 15. Ibrani 3 ayat 15. Yang dapat boleh baca. Ibrani 3 ayat 15.
Ya, Tapi apabila pernah dikatakan, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Saudara, ketika kita mendengar firman, sering kita mengeraskan hati. Oh, itu bukan untuk saya, itu untuk suami saya, itu untuk anak saya. Padahal sebenarnya firman itu untuk kita, ya. Sehingga hati nurani itu, saudara, di situ kita nggak sadar, total lama-lama iman kita kandas, saudara. Jadi itu bukan terjadi dengan sendirinya. Saya melihat ya, hari-hari ini kok orang kok ini sama ini bercerai gitu ya. Kita lihat artis-artis gitu. Sebenarnya itu tidak terjadi begitu saja, saudara. Sebenarnya itu sudah pelan-pelan. Kita kan nggak tahu persoalan mereka. Makanya dalam rumah tangga itu pun kalau ada masalah jangan dipendam, jangan dibiarin. Lama-lama nanti tahu sudah di pengadilan, saudara. Apalagi anak Tuhan sangat mengerikan. Sebenarnya itu tidak terjadi dengan sendirinya. Sudah mulai tapi sampai kandas, sampai imannya sudah kandas dan dia tidak peduli. Makanya kalau ada masalah rumah tangga itu sebenarnya itu tidak terjadi begitu saja. Ya. Ketika ada masalah diam. Ya. Mungkin di gereja masih bisa duduk bangku sebelah. Tapi udah mulai tawar. Dibiarkan, syukur-syukur masih mau beribadah. Ketika kita dengar firman itu mengubahkan kita. Oh ya, aku tadi salah sama istri saya. Pulang gereja, kembali damai, saudara. Aku aman, sentosa. Ya, mungkin ada tadi pagi, cepat dong, udah terlambat. Saya melayani hari ini, cepat. Tapi ketika memuji Tuhan, dengar pujian, ku terima sukacita surga. Oh ya, adem. Masalahnya kalau sampai tidak gereja hanya gara-gara masalah sedikit, mulai hati-hati, saudara. Jadi kandas itu bukan terjadi dengan sendirinya. Sudah banyak sebenarnya peringatan, sudah banyak alarm, cuman kita nggak mau dengar. Sudah dengar firman Tuhan mungkin di YouTube, terus kita kalau masalah hati nurani atau iman langsung kita matikan YouTube-nya. Apaan ini satu ini gitu. Aturan ketika kita mendengarkan sesuatu, saudara, di situ ini firman ini buat saya. Saya yakin kalau orang seperti itu akan bertumbuh. Ada amin? Ya. Jadi di sini, saudara, ya, jangan keraskan hati kita, saudara. Ya, orang yang sudah kandas, yang menolak hati nurani, imannya akan kandas, saudara. Tidak ada damai sejahtera lagi. Ya, tidak ada hubungan yang harmonis lagi dengan Tuhan. Kalau dengan Tuhan sudah tidak harmonis, dengan sesama itu akan mengikutinya, saudara. Ya, kita ada saatnya juga kita low gitu ya. Tapi kita ingat fungsi kita, tugas kita, masih banyak jiwa-jiwa yang menunggu kita. Kadang Tuhan izinkan bisa saja gara-gara perkataan seseorang. Ya, seperti yang saya katakan waktu Simei mengutuki Daud. Ya, sampai dibilang pengawalnya, saya bunuh aja anjing ini gitu kan. Biarkan. Kalau memang dia Tuhan pakai untuk mengutuk saya juga, anak saya yang saya kasihin aja ingin membunuh saya. Apalagi orang Simei itu. Biar Tuhan yang berperkara dengan dia. Ternyata apa yang terjadi, saudara? Apapun yang dikutuk Simei kepada Daud, Tuhan sanggup ubahkan menjadi berkat, saudara. Jadi sebenarnya apapun Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, tergantung hati kita. Kita mau serap, kita mau biarkan. Apalagi masalah suami istri, saudara. Hari-hari ketemu, mau tukar tambang nggak mungkin, ya kan? Emang tambal ban, ya kan? Kalau bisa, aku gantilah kau gitu. Aku juga, kau pikir kau siapa gitu? Nah, mulai hati-hati kan itu. Tapi kalau bilang, aduh, nggak ada duanya. Kalau satu-satunya yang paling baik itu mantap, saudara. Ya, tidak ada damai sejahtera, tidak ada hubungan lagi. Ya, akan cenderung susah membedakan yang buruk dan yang baik, saudara. Kalau sudah hati nuraninya itu, saudara, tidak murni lagi, imannya sudah kandas, dia tidak tahu lagi membedakan. Saudara, saya dulu punya persekutuan, teman luar biasa waktu di kampus itu. Saya aja iri, saudara, kalau dia pimpin pujian di kalangan mahasiswa itu keren gitu. Tapi dia terkecantol dengan seorang
laki-laki mungkin. Siapapun yang datang ke rumahnya, termasuk kakak komsel, kakak PA kunjungin, udah tawar, udah mulai kandas. Yang masalahnya gini saudara, ketika firman dikasih tahu, saya udah tahu itu katanya. Mau ngomong apa coba? Saya sudah tahu itu. Diam. Ya. Diam. Saya sudah tahu. Hati-hati kita sebagai hamba Tuhan juga bisa terjadi. Begini loh, begitu loh. Jadi kemarin waktu kebaktian penghiburan di kampung, saya tahu katanya, anak bapak ini orang yang beriman semua gitu. Kami mau ngomong apa lagi katanya. Saudara yang dikasihi Tuhan yang datang bilang begitu gitu kan. Ya bisa aja terjadi, kelihatan memang sepertinya adem gitu kan, tapi di dalam siapa yang tahu? Ya. Saudara, tetaplah kalau firman Tuhan, kita sebagai hamba Tuhan juga, kita sebagai orang tua juga, walaupun anak kecil sekali ngomong, dengarkan kalau itu firman. Saudara, alarmnya Pak Joni ini anak kami yang nomor 2 itu mana dia? Iya, ketahuan gak di dalam ya? Iya saudara, Papa itu kalau khotbah jangan sampai urat leher gitu. Jadi dia sekarang jadi ini kita saudara. Iya, bisa sampai malam dia bercerita dengan bapaknya sampai jam 12 sampai jam 1. Sampai datang dia ke rumah belakang saudara. Dia cerita, punya bapak itu seperti ini. Saudara, terima kasih anak. Nah, sebagai gembala saudara, mungkin siapa yang berani ngomong sama Pak John? Ternyata anak sendiri saudara. Papa itu begini gitu. Saudara, hati-hati juga. Apa yang kita lakukan juga akan berdampak kepada anak-anak. Ya, hati-hati saudara, hati-hati. Jangan sampai iman anak itu kandas gara-gara kelakuan orang tua. Bapak pun seperti itu, biarin aja. Ya, tugas kita di dunia ini saudara tidak gampang saudara. Kita harus berjuang. Ya, jadi jangan sampai mulai dia akan muak membicarakan hal-hal rohani. Kalau dibicarakan hal rohani dia lebih pintar saudara. Ya, kita bicarakan hal yang rohani, dia gini, nggak ada topik lain apa? Gitu. Dia tidak senang. Hati-hati saudara. Ya. Di gereja juga kalau hamba Tuhan lagi khotbah dia ngantuk saudara. Ngomong lah kau situ gitu kan. Pokoknya aku udah ke gereja. Ya. Di rumah Bapak ada damai sejahtera, makanya di sini aku bisa tidur. Di rumah nggak bisa tidur, di gereja, aduh Tuhan terima kasih. Dulu masih ibadah di sana, mulai dari ibadah sampai pulang dia sender di, nggak di sini lagi orangnya, dia sender. Saya bilang, tapi pas persembahan dia masih malu. Sudah, ya ternyata saudara mungkin di rumah susah tidur. Di rumah Bapak aku tenang, aku bisa tidur. Ya di gereja bisa tidur saudara. Ya pokoknya terserah saudara bagaimana. Ya kenapa? Kita tidak tahu. Jangan sampai dia tidak lagi tertarik dengan hal-hal rohani saudara. Kita kan banyak 17 tahun. Sebentar lagi Desember 18 tahun. Kita harus punya gedung ini. Yes Tuhan, yes gitu kan. Ya gimana caranya ya? Kita kan gak punya duit. Ya apa yang menjadi berkat Bapak itu menjadi berkat kita. Amin. Saudara, kita sudah dapat ayat itu saudara. Yang kedua ini hati nurani ini harus dijaga semua dari jemaat ini, tim pelayan supaya tidak kandas. Ini kotak-kotak sudah menunggu Bapak dan Ibu. Ya, komitmen itu dimasukin saudara. Saya bukan berkampanye di sini. Tapi apa saudara? Ya, berkat Bapak itu menjadi berkat kita. Nanti buka Lukas 15 ayat 31 ya. Ya. Ternyata selama ini kenapa kita tidak mengalami itu saudara? Karena kita tidak mengenal Bapa secara utuh saudara. Makanya hati-hati juga dengan hati nurani ini. Kalau hati nurani masih murni, masih sehat, pasti bisa kita lakukan apa yang Tuhan mau. Masalahnya iman udah mulai kandas saudara. Hati-hati saudara. Ya, seseorang anak muda bilang begini, Tuhan, si Anu itu rajin, jarang ke gereja. Ini ilustrasi ya, mudah-mudahan Bapak Ibu ada sesuatu yang kita dapatkan dari sini. Dan saya akan nanti, terus dia bilang, saya yang rajin beribadah,
saya yang rajin membayar persembahan. Tapi kenapa dia itu Tuhan, katanya gitu kan. Dia nggak gereja, langsung ketemu jodoh. Saya udah rajin di sini singers, saya berdoa untuk teman hidup, belum juga. Dia lama bergumul, dia udah hampir kandas imannya, saudara. Aduh, kalau begini katanya, kayaknya mundur teratur lah, muntaber, mundur tanpa berita. Tiba-tiba Tuhan yang kirim, biar kau tahu, kata Tuhan, kalau ada yang main gitar, jreng, bikin sakit kupingku. Nih, kalau saudara ada pengamen, suaranya nggak bagus, mengganggu nih, kasih. Tapi kalau suaranya bagus, saudara, lama dia kasih uang itu, sampai habis lagu itu, saudara. Ku pandang wajahmu, udah berapa album. Ternyata saudara, yang mau ngasih uang ini memang tambah lagi anakku, tambah lagi pujianmu, terus. Saudara, ketika Tuhan belum menjawab apa yang menjadi pergumulan kita, mungkin itu masalah pribadi, masalah keluarga, masalah gereja kita ini, saudara. Saya terlalu yakin dengan seperti ini akan ada pujian terus, penyembahan di gereja ini, kita tidak akan kendor, saudara. Maju terus, saudara. Sekarang puji Tuhan yang doa malam semakin bertambah. Yang tadinya 7, 8, 10, sekarang bisa tembus di angka 30, 25, walaupun panas, saudara. Ya, sampai jebol kipas. Beli kipas lagi, berdoa, saudara, ke depan. Saya hanya katakan gini sama Tuhan, Tuhan, kalau kami punya gedung pasti lebih banyak lagi yang berdoa ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti tadi, mungkin karena kita dengar pemusik itu, kasih aja. Tapi kalau ada, malah kita bilang gini, tambah. Kenapa gak dikasih nih uangnya ini? Udah 1 lagu ini. Lagi dong. Iya kan? Lagi dong lagunya. Gitu. Saudara, banyak cara Tuhan untuk membuat kita tidak lari sampai kepada iman yang kandas. Karena apa? Itu anak-anak gampangan, saudara. Ketika kita ada uang, mungkin ketika seperti tadi, saudara, langsung dijawab. Banyak orang ketika berdoa dijawab, terus dikasih, apa yang terjadi? Lupa. Dan bukan 1-2 orang yang terjadi seperti itu. Ketika dikasih berkat, saudara, lupa. Hari Minggu pun dia lupa. Hari apa ini ya? Tahu-tahu udah di puncak, tahu-tahu udah di mana. Nggak salah ke puncak, saudara. Ibadah dulu, iya kan? Saudara yang dikasihi Tuhan, ada saatnya Tuhan izinkan kita sepertinya. Inilah berapa tahun gitu, pergumulan kita, saudara. Coba Bapak Ibu renungkan, flashback ke belakang, saudara. Ketika ada berkat, kita menggunakan berkat itu untuk yang tidak baik. Jadi kalau Tuhan mendidik kita terus, sepertinya kok lama gitu, ingatlah, saudara, bahwa kita ini masih panjang perjalanan. Tuhan lebih tahu kapan memberkati kita tepat pada waktunya. Karena bisa aja banyak juga hamba Tuhan yang jatuh di dalam keberkatan, saudara. Ya, banyak hamba Tuhan jatuh di dalam berkat. Banyak anak-anak Tuhan jatuh di dalam berkat. Jadi kalau saat ini jemaat Philadelphia kita terus bergumul, saudara, tentang apa yang kita gumulin, saudara. Bapak saya waktu itu kesaksian berapa bulan sebelum dia ini, saudara. Tahu kau Mak Anes? Dulu waktu saya jadi sintua, jarak gereja dengan itu 7 kilo, jalan berlumpur. Dia hanya bilang, Tuhan, aku mau sepeda. Dikasih sepeda, rupanya naik sepeda itu kan gini-gini ya, sampai celana itu bolong. Itu cerita pelayanan. Sesudah itu, Tuhan, ini sudah pegel nih Tuhan. Dikasihlah motor CB100. Dikasihlah motor, pelayanan adalah. Jadi saya masih ingat dulu, kalau kayak pelayanan bonceng 3 sama bapak sama mama gitu kan, mahal marhum. Saudara, gereja begitu jauh.
Tapi semangat 45 saudara. Semangat 45 ke gereja jalan kaki 7 kilo saudara. Melewati hutan. Sekarang mah jalan udah bagus, listrik udah masuk. Zaman itu saudara. Ya, kenapa gitu? Ternyata setelah saya flashback ke belakang, itu yang mencetak saya, menempa saya di dalam pergumulan, di dalam sakit menyakit, sehingga ada di titik ini saudara. Kalau enak-enak hidup, ya kemarin bicara-bicara dengan keluarga, saudara, bagaimana nih ke depan? Sangat-sangat luar biasa Bapak Ibu. Penyertaan Tuhan. Bapak itu, ya ini kesaksian ke orang tua saya yang meninggal kemarin. Sangat luar biasa bagi kami. Dia bukan hanya Bapak iman. Iman dia tidak pernah kandas sampai saat terakhir. Itu menjadi teladan bagi kami, keluarga besar. Saudara, 8 tahun lalu, saya masih ingat persis saya pulang naik pesawat sendiri untuk doa penyerahan di rumah sakit Deli Medan untuk Bapak ini. Saat itu saya bilang begini, Bapak ikutin saya berdoa. Sepertinya kalau di orang Batak itu tidak mungkin. Bapak, kita patahkan semua kutuk-kutuk masa lalu. Jadi saudara, kalau ada yang mau didoakan seperti itu, jangan merasa gini, emang gue dosa apa? Ya, gak apa-apa saudara, kita berdoa. Jangan kalau penyerahan itu dipikir udah mau mati. Ternyata saudara, saya pulang waktu itu, kita sudah doa penyerahan. Waktu itu Pak John juga gak ikut pulang, saya sendiri pulang. Kita sudah doa di sana. Ternyata Tuhan kasih 8 tahun kemudian. Nah ini, kemarin saya kembali lagi, terulang kembali, saya pulang sendiri lagi. Dulu kan belum musim Facebook. Nah, kemarin Facebook video call. Iya. Akhirnya saudara, apa yang terjadi? Ini bisa saya saksikan. Waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Bapak saya katakan seperti ini. Saya rindu ketika saya mati, saya masih sadar. Maksudnya mau mati, maksudnya udah mati karena nggak mungkin. Saudara, saya tidak mau pikun. Hari-hari kami kebaktian saudara. 3 tahun terakhir ini kami kebaktian setiap pagi jam 5. Itulah juga warisan yang ditinggalkan oleh Bapak. Ya, makanya namanya kepergian orang yang kita kasihi pasti kita sedih. Tapi sukacita itu menutupi rasa duka itu saudara. Kenapa? 3 tahun terakhir ini setiap pagi kebaktian. 2 minggu sebelum beliau pergi saya video call. Kemarin juga saya pulang sendiri saudara. Singkat cerita, itu pun sebenarnya kita ada pelayanan ke Boyolali. Karena personil yang ke Boyolali tidak bisa satu, akhirnya dibatalkan ke Boyolali. Udah, kata Pak John, kita yang di Ciputat aja. Hari itu, hari Sabtu tanggal 29. Tanggal 28. Iya, tanggal 28 hari Sabtu. Bulan September. Saudara, Selasa sebelumnya, saya bilang sama abang saya pulang ya. Kok feeling saya nggak enak dengan Bapak. Nggak usah kau pulang, ada yang jaga kok. Tapi hari Jumat jam 2 siang abang saya telepon, Manis kau pulang. Terus saya bilang, waduh jangan dong, besok ada pelayanan, hari Minggu ada ibadah, dengan segala rohani kita gitu. Agak keren gitu kan, kayaknya mengutamakan Tuhan banget gitu. Terus itu ya udah, kalau nggak Minggu aja Minggu, saya ibadah dulu lah ya, gitu kan. Udah terserah kau lah. Hari Senin pagi lah saya pulang ya, tanggal 30 Bapak saya pergi. Tapi saudara, sesudah saya tutup HP ini, saya teringat seorang yang pernah kami layani, ya, suaminya Ibu Berlita dulu. Saya ingat itu, Tuhan ingatkan itu, jangan kau tunda apa yang bisa kau lakukan.
Waktu kita main di Kalibata, saudara, Kalibata, ada adik kita datang dari Bali. Tiba-tiba Ibu Berlita telepon, Bu, bisa nggak doain suami saya lagi di RSPAD? Terus saya bilang gini, ya coba dari tadi Bu ngomong, saya udah di rumah adik saya. Sama kisahnya, sesudah saya tutup HP ini, saudara, butuh hati nurani, kepekaan akan roh. Saudara, hati-hati ya. Singkat cerita, dia bilang begini, yaudahlah Bu, besok aja. Tapi di situ kayak Roh Kudus bicara, kalau mati dia malam ini gimana? Langsung saya bilang, Papa, kalau mau dipikir saya mau sama adek ini mau makan durian di Kalibata, mau apa gitu kan cerita. Datang dari Bali ya kan, pengen main. Aku bilang kita harus ke sana. Lucunya adek ini bilang begini, aku ikut Kak. Keren kan cara Tuhan. Akhirnya kita berangkat sore itu, jam besuk dari RSPAD itu jam 5. Kami pulang ke Kalimalang mau ambil anggur udah gak sempat. Saya beli di Immanuel. Tahu kan Kalibata? Beli anggur di Immanuel. Saya beli anggur, saudara, karena gak ada bungkus kecil. Udah sekalian untuk gereja nanti. Jam 5 kami masuk, saudara. Ikut ada ini jadinya. Ada ini sama Pak John, kita bertiga masuk. Ya kan? Suaminya jaga anaknya di luar. Aku ikut Kak. Dia juga dari seberang, Desi. Kita masuk, saudara, ke dalam. Ternyata udah selang semua. Udah kita potek, kita berdoa. Tapi pas kita berdoa itu keluar air mata. Terus dibisikin sama Pak John, Pak, kalau mau berangkat, dosamu, pokoknya keluar air mata, berarti dia respon. Malam itu kita nggak tahu apa yang terjadi, nggak tahu kita tidur. Nggak tahu pagi-pagi Ibu Berlita telepon, Bu, kami udah OTW. Rupanya malam itu jam 10 meninggal, saudara. Itu yang Tuhan ingatkan ketika, saya bilang, jangan sampai kejadian seperti itu nanti. Saya pikir, kalau hari Senin saya pulang, Senin pagi aja kali ya, Senin subuh. Saudara, apa yang terjadi? Saya sudah tutup telepon. Pak John juga lagi ada rapat. Saya bilang, saya telepon langganan travel. Bu, jam segitu udah penuh. Oh, jawaban Tuhan. Hati-hati saudara. Ini jawaban Tuhan, berarti saya nggak pulang. Gitu kan. Tapi Tuhan ingatkan satu nama, ada teman. Ada ini nggak tiket? Bentar ya Kak, gitu. Cari. Ada Kak segini. Saya berdoa lagi, Tuhan, ambil. Saya bilang, Kak, setengah jam time limitnya ya. Jadi dari setengah 5 sampai jam 5 doang. Itunya, kalau nggak angus gitu kan. Udah, diambil orang maksudnya. Udah, Pak John juga nggak di rumah. Jadi saya hanya berdoa, saya hanya berdialog dengan Tuhan. Karena waktu Pak John ada rapat di Senen. Kalau saya tanya Pak John, Pak, boleh nggak? Jadi nggak? Begini. Ada saatnya saudara, Roh Kudus itu kepekaan hati nurani itu saudara. Di situ kita harus peka. Nah, hari itu saudara, langsung saya ambil tiket, udah saya susun barang. Di 2 malam itu barang saya udah ini, di 2 malam saya didoakan, ya. Pagi-pagi saya berangkat jam 2 saudara. Ini angka 2-3 kali terjadi. Jam 2 saya berangkat dari sini ke bandara, saya sendiri diantar ke ini aja. Nggak usah ke bandara lah, saya jam 2 saya jalan saudara. Saudara, saya berangkat, ya. Saya berangkat itu karena Tuhan terima kasih. Di jalan Terminal 3 tahu kan, jalannya jauh. Saya ketemu dengan ibu-ibu bawa anak. Terus kayak bahasa Batak begitu, Mak, jauh kali kita jalan, Mak, gitu kan. Umur 4 tahun anaknya. Terus mau kemana Eda? Saya bilang, mau ke Medan, naik apa? Mau Kuala Namu, naik apa? Citylink, jam berapa? Oh sana kita. Jadi jalan gitu, sama itu. Ya. Saudara, ternyata di pesawat 1 tempat duduk kita saudara. Bisa begitu ya. Ya sebanyak itu penumpang. Terus akhirnya ceritalah, Eda ceritalah. Eda mau kemana? Mau ke sini. Oh kita satu arah gitu kan. Ya udah gitu. Terus saya godain anaknya terus kan. Anak cowok gitu. Udah singkat cerita saudara, sampai di bandara, sampai di Medan. Eda ikut kita aja. Eda lewat mana? Pokoknya kemana pun Eda kita antar. Kita lewat tol yang baru. Jadi dari Medan biasanya 2,5 jam, ini ada tol Sinaksa, cepat 1,5 jam. Saudara, kalau Eda nanti naik yang Parade itu lama, katanya gitu kan. Nah, nanti Eda sendiri. Iya, saya bilang. Terus abang saya telepon, dari mana kau? Di sini. Enggak ada nih. Siapa yang kau tumpangi itu? Kau kenal nggak? Saya bilang, emang gue mau dibawa kemana? Gue bilang, enggak, satu kampung kita, pokoknya
aku ceritain ini dia tahu gitu kan. Ya udah, ternyata yang datang saudara mobil Hilux yang Ranger itu, keren kan? Saya bilang gini, ini mobilnya Eda, ya kita muat kok Eda di tengah gitu kan, barang di belakang. Udah kita naik, itu kenceng banget saudara di jalan tol. Terus kata abang saya, udah di mana? Dipantau terus saudara, dipantau terus. Udah di jalan tol, lewat mana? Lewat ini, lewat Siantar enggak? Iya katanya bisa. Udah langsung ke rumah sakit. Saudara, secepat itu saya nyampe langsung ke rumah sakit umum saudara. Bapak saya dirawat di situ. Cepat, saya bilang. Oh, sebelumnya saya bilang mukjizat pertama, handphone saya tinggal di mana? Saya udah jalan, udah jauh. Itu yang hitam apa ya? Saya lari saudara, handphone saya tinggal. Itu mukjizat pertama, maksud saya Tuhan. gini kan? Saya pikir sudah di tas. Terus udah jalan gini. Itu apa ya? Saya nggak tahu itu handphone. Saya jalan, handphone saya, gitu kan? Itu mukjizat pertama. Yang kedua, ketemu orang itu, saya naik mobil Ranger itu saudara. Sampai di rumah sakit, langsung masuk. Ya, saya giniin bapak. Pak, sama siapa kau? Masih sadar saudara? Sadar. Ini Pak, begini. Kamu kok sendiri begini? Dia kalau pulang saudara, itulah orang tua ya. Kau kan mahal tiketmu gitu. Tuhan sudah siapkan Pak gitu. Udah, Bapak mau makan bagaimana? Saudara, apa yang terjadi saudara ya? Itu yang terjadi. Dia udah pakai balon itu gini-gini. Wah, hancur hati. Tiba-tiba saya telepon teman saya, Bu Indah, yuk kita berdoa dulu. Untuk berdoa, mengucap syukur saya sudah sampai di Medan. Berdoa, terus ini udah gini dia cungsas. Terus ada pepaya di situ saudara. Kau makan dulu kata abang saya. Pas lihat bapak bukannya lapar saudara, nggak lapar, maksudnya gini, galau gitu kan. Lihat bapak udah gini, boro-boro lagi makan. Terus ada pepaya di situ, saya potong-potong, bapak mau, saya bilang, katanya gitu. Manis loh Pak, saya bilang. Terus boleh katanya. Dia singkirkan apanya itu, saya suapin, itulah suapan terakhir saudara. Di situ saya suapin satu mangkok itu, giginya kan udah dicopot, gigi palsunya itu. Dia maaf gitu kan, dia pinggirkan sebentar oksigennya itu. Dia makan, saya nggak tahu. Situ saya suapin, udah katanya, udah kasih Tuhan. Terus ini saya sakit katanya, sakit. Sini Pak, saya ambil preskar, saya ini. Terus saya pijit sudah, saya ini pijit. Ini sakit ya Pak ya. Begini terus, wah hati hancur saudara. Tuhan, Bapak udah siap kalau mau berangkat? Saya bilang, Bapak udah siap? Saya bilang. Terus dia bilang, sudah. Kasih. Terus, Bapak udah siap? Oke Pak. Tiba-tiba datang bubur saring sama kayak semangka gitu, udah encer. Berarti makanannya dari kemarin sudah begitu. Kenapa saya kasih pepaya bulat-bulat? Saudara, di situ saya lihat Tuhan. Seandainya tahu Bapak udah makan begitu, saya nggak mungkin kasih makan. Tapi kan pepaya kan lembut. Maksud saya di situ saudara, Tuhan itu ini saya gitu, menghibur saya. Suapin Bapakmu. Aku nggak tahu itu suapan yang terakhir saudara. Enggak cerita. Hari Sabtu malam dia drop. Kami udah pulang ke rumah karena saya capek. Ada yang jaga, abang saya bolak-balik, drop saudara. Minggu pagi, saya masih sempat ibadah. Saya ke rumah sakit aja ya, kata abang saya. Saya ke gereja itu. Saudara pulang dari gereja, saya masih sempat masak ya, untuk yang jaga gitu, untuk abang, apa semua. Akhirnya siang-siang, saya bilang sama abang, udah di mana orang abang? Ini udah, bapak ini udah tenang, saya bilang gitu. Saudara, saya datang. Dia kalau udah mulai gitu. Itu hari Minggu itu saudara. Datang abang dari kampung satu mobil. Kita berdoa. Saya telepon Pak John. Udah selesai juga pelayanan konseling semua. Jadi Tuhan itu luar biasa saudara ya. Udah selesai pelayanan semua apa semua. Saya telepon Pak. Siap-siap doa penyerahan. Soalnya bapak ini udah gini. Terus semua minta maaf lah. Pak minta maaf gini. Terus saya nyanyi terus. Makanya nyanyi itu saya rekam semua. Nyanyi. Terus nyanyi. Nah, dia senang lagu ini. Hidup ini adalah kesempatan. Itu setiap pagi kita nyanyikan kalau ibadah. Sudah itu
Amazing Grace itu. Sungguh besar anugerahnya. Kita nyanyikan berulang-ulang saudara. Pas udah kumpul semua, saya telepon Pak John video call, kita doa. Saya bilang, Bapak udah siap? Siap, itu kan. Terus, Bapak udah siap? Siap. Terus, saudara, pas waktu apa itu saudara? Apa namanya itu? Mau berdoa itu, kan dibilang berdoa seperti ini. Saudara. Ya, dua tangannya kan seperti ini. Ya, ini kan. Kita berdoa ya Pak. Jadi dia nyatuin tangannya ini kan udah begini. Dia terus dia tarik kaki, terus tarik. Ini berdoa terakhir ceritanya saudara. Udah sore doa. Dia berusaha untuk menyatukan tangannya ini. Itu. Akhirnya abang saya pegang, saya satuin. Udah saya satuin saudara. Kebetulan kan begini. Dia masih angkat begini. Dia kayak hormat sama Tuhan saudara. Dia hormat seperti ini. Sama Tuhan. Bilang Tuhan, Pak sudah siap. Iya. Kalau iblis yang panggil jangan mau ya Pak. Harus Tuhan Yesus yang panggil. Iya. Gitu kan. Pak, Bapak berangkat dengan tenang. Iya Pak, iya. Pokoknya Pak, nyanyi saudara. Kita nyanyikan lagu Amazing Grace itu satu ayat, terus dia diam. Terus lanjut lagi ayat 2, saya lupa kata-katanya kan. Bahasa Manu muncul. Udah dinyanyikan lagi lagu itu saudara. Lalu dia tenang. Nyanyi kita terus. Saudara yang dikasihi Tuhan, waktunya Tuhan jam 2 subuh. Saya hanya melihat jam 2 subuh hari Senin. Bapak tahu, Bapak Ibu tahu, tadi saya kan mau balik hari Senin. Jadi 2 kali Tuhan mengingatkan, makanya kalau ada doa orang sakit jangan ditunda. Ya, mengerikan. Jadi saya merasa gini, yes, Tuhan, tuntunanmu itu begitu luar biasa. Hati nurani itu saudara, kalau hati nurani kita murni, Roh Kudus itu akan menerangi hati kita. Pikiran kita jangan sampai ini seperti itu. Saudara terakhir, coba tanya kata abang saya. Uangmu ada di ini enggak Pak? Iya. Terus di sini ada uang? Iya. Terus ada di situ yang datang kan? Uangmu ada di ini enggak? Enggak katanya. Terus dia bilang, woi itu Bapak ingat loh. Saudara, saat terakhir dia masih ingat. Enggak ini dia saudara. Nah itu seandainya saya hari Senin subuh pulang, ya kita nggak tahu apakah ada penyerahan baru dia berangkat. Tapi judulnya saudara, harus ada kepekaan, ya hati-hati kita saudara. Kalau Tuhan sudah bicara, Roh Kudus itu sudah menyatakan punya Tuhan dalam hidup kita, jangan sampai kita saudara, ya hati-hati. Dan satu lagi saya mau katakan bagi anak-anak yang masih punya orang tua saudara, hormatilah ya orang tuamu, ya hormati saudara, ya hormati selagi masih hidup. Mungkin kau nggak bisa ngasih uang, tapi kata-katamu kata-kata yang menghibur orang tua lah. Ya sekarang ini anak-anak gaul kalau ngomong apaan sih? Bahasa apaan itu? Saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini saudara, mari ya apa yang bisa. Nah, bagaimana supaya iman kita tidak kandas? Tadi jangan dibilang jangan mengeraskan hatimu. Ya, buka satu ayat Ibrani 10 ayat 25. Yang dapat boleh baca 5 menit lagi Pak. Yang dapat Ibrani 10 ayat 25. Saya bacakan. Gak ada yang mau baca. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi jangan menjauhkan diri saudara. Satu lagi, kalau kita sudah ibadah, pasti banyak nanti di situ nasihat-nasihat. Seperti hari ini saudara, bagi Bapak Ibu yang masih ikut ada 4 pasal dan 2 pasal, nanti tinggal kabarin saya atau Bu Indah, kita siap jadi host berjilid-jilid saudara ya. Jadi katakan di situ, janganlah menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Jadi sangat-sangat penting saudara, di dalam pertemuan-pertemuan seperti ini kita akan bertumbuh, ya. Kita akan bertumbuh.
Ya, jangan sampai kita menjauhkan diri. Satu lagi saudara, Ibrani 12 ayat 15. Ini sangat-sangat penting ya. Ibrani 12 ayat 15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Ketika kita menjauhkan diri dari kasih karunia, kalau kita sadar saudara, kalau hidup kita ini karena kasih karunia saudara, tentunya tidak timbul akar yang pahit, karena bahaya ya. Jagalah supaya jangan ada seorang pun yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Saudara, sadar gak hidup kita ini kasih anugerah Tuhan? Ada amin? Kalau kita sadar saudara, kita jangan menjauhkan diri dari kasih karunia. Hidup kita ini benar karena kasih karunia. Kenapa tadi di pujian kedua pas kita buka ibadah doa dari persiapan, ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu. Yes enggak? Itu benar-benar saudara, kita dilayakkan. Makanya jangan pernah menolak. Jadi apapun kita dipilih di sini saudara, itu anugerah saudara, anugerah. Mungkin di gereja lain saudara sulit ya, itu seleksinya begitu ketat saudara. Tapi di sini kita saudara sangat memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu. Tapi itu makanya jangan belagu kalau disuruh melayani ya. Jangan belagu kalau saya katakan. Itu kehormatan, kesempatan ya. Bapak saya katakan di mesbah setiap pagi seperti itu saudara. Kita ini nggak tahu besok kita masih bangun apa enggak gitu. Ayo katanya, ayo firman Tuhan, ayo katanya. Disinilah kita belajar sharing firman Tuhan. Sebulan terakhir memang beliau saudara tiap hari wejangannya itu agak melebar gitu. Selalu dia bilang mahkota kehidupan. Kita harus setia sampai akhir untuk mendapatkan sortali hagoluhan, sortali hagoluhan, sortali kehidupan, mahkota kehidupan saudara. Dan itu yang dia perjuangkan sampai titik darah terakhir saudara. Ya sampai ajal itu sampai selesai. Itu yang kita perjuangkan sekarang ini. Saya lihat tadi kalau iman kita kandas, kita akan tidak sampai. Kapal itu kalau kandas, saudara tidak akan sampai ke tujuan. Waktu kapal kami itu Gunung Kelut ya waktu itu. Kalau kandas ini sudahlah, nggak ada pun sekarang, nggak sampai ke Batam, nggak sampai ke Medan. Kandas selesai, tenggelam. Sudah kandas jin, saudara. Hati-hati kita, saudara. Nah, kerinduan kita, saudara, supaya tetap ya apa yang harus kita lakukan yang tadi itu saudara. Jangan keraskan hatimu, jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah saudara, jangan menjauhkan diri dari kasih karunia saudara, supaya kita ini tetap. Makanya bersama-sama kita ini perlu ada doa malam, ada komsel ya. Sekarang udah banyak komsel, mau ke Greenwich silakan. Kemarin walaupun jauh kami ke sana juga ya, gabungan katanya. Ya nanti di mana lagi, Rabu ada ya, hari Kamis ada, hari Jumat ada doa malam. Nanti akan ada hari-hari yang lain lagi komsel kita. Berusaha untuk kita di komsel-komsel itu saudara. Please, kalau sudah tahu komsel, berhentilah kau kerja jam 5, jam 6 ya kan. Kalau itu bergantung sama kita, kalau memang istilahnya itu bergantung sama kita, kalau bisa kita pulang duluan atau ini, mari ikut komsel saudara. Di komsel itu kita akan bertumbuh ya bersama-sama saudara. Ya, dan pembacaan firman Tuhan itu, makanya saya buat yang 4 pasal ini yang konsisten saudara. Yang 7 pasal pindah ke 4 pasal, personilnya itu semua. Saya lihat tadi, oh berarti ini orang-orang yang konsisten. Bukan saya mengatakan tidak, grup lain juga banyak yang konsisten. Tapi yang dari 7 pasal ke 4 pasal, saya lihat itu semua personilnya, hanya 1 yang tidak ikut. Tadinya 13, sekarang 12. Ya, tapi masih ada di grup itu, terserah Bapak Ibu mau ikut yang mana. Mungkin saudara memang baca firman, tapi bisa nggak konsisten tanpa di grup? Saya mau tanya Pak Poli, Pak. Ya, Pak Poli ini luar biasa nih. Jadi konsisten Pak ya setiap hari ya. Perasaan Pak Poli sama Ibu Ruth belum pernah double. Ya, nggak pernah gini. 1 hari 2 kali ini gitu.
Ya, kemarin Opa Hari, Bu Fon sama Pak Marbun lulus mereka. Saya nggak lulus saudara karena kejadian di kampung itu dan sebelumnya juga ada. Saudara, apapun yang kita baca itu firman Tuhan. Ya, hari ini Safira sama Niko gabung. Masa orang baru gabung, yang lama kemana? Ya, ajari Bu caranya ya. Ya, udah, tinggal baca nanti lapor saudara. Ya, bagi pemula itu di Matius saja dulu 1-2 pasal. Masa si Yosef sama si Kristo ikut? Gimana sih gitu kan? Ayo, jadi mari kita konsisten ya. Mungkin gini, saya bukan ini ya, mungkin Bapak Ibu lebih pinter gitu firman Tuhan atau apa gitu. Tapi bisa nggak kita setiap hari baca gitu, kita taat, kita disiplin, itu yang Tuhan mau. Persoalannya mungkin hari ini 5 pasal, besok 10 pasal, besok satu bait, kitab gitu. Bisa aja, tapi konsisten aja. 3 pasal, 2 pasal, 1 pasal. Ayo, saya mau belajar yang 4 pasal ini saya lulus enggak? Ya, saya mau ikutin Pak Marbun aja nanti. Jadi maksudnya gini ya, kita harus merendah juga lah. Walaupun dia sakit waktu itu, entah gimana pun cara dia, entah cicil saudara, konsistennya itu loh, maksud saya. Bukannya terus lebih pintar Pak Marbun itu, istilahnya bagaimana gitu. Bukan ke situ. Konsistennya baca 7 pasal sehari, bagaimana pembagian waktu. Bagaimana pembagian waktu yang 5 pasal. Bagaimana pembagian waktu yang 3 pasal, yang 2 pasal. Yang 2 pasal saya harapkan itu akan nambah di grup nanti. Ada amin? Ya, mari saudara. Ya, hari ini kita mulai. Ya, hari ini. Saya tunggu nanti sampai jam 24. Jam 12 malam. Ya, karena saya pikir saudara ini perkara itu tadi supaya kita nggak kandas. Pasti ada kita dapatkan firman setiap hari. Firman kita dapatkan setiap hari yang membangun iman kita, membangun kerohanian kita ke depan supaya kita tidak kandas. Itu yang bisa saya bagikan pada pagi hari ini. Saya percaya di dalam persekutuan kita, di dalam perjuangan yang kita hadapi saudara. Ya, 8 tahun bapak saya itu masuk keluar rumah sakit, tapi iman kami bertumbuh di dalam pengajaran dia, di dalam didikan dia saudara. Itu membuat sesudah kepergian orang yang kita kasihi, barulah kita ingat semua kebaikannya saudara. Makanya selagi masih ada orang tua, hormati, yang sopan. Anak-anak sekarang ini bahasanya, bahasa gaulnya itu ampun deh. Ya, mari lebih lagi. Kalau kita orang tua masih hidup di kampung, telepon, ya kan, hanya say hello aja. Ya, say hello, dia nggak butuh duitmu, tapi kalau ada duitmu ya kasih, gitu kan? Ya, dia nggak butuh duitmu, tapi kalau ada duitmu kasih. Ngerti nggak itu? Dia nggak butuh duitmu, tapi kalau ada duitmu kasih. Itu, karena apa? Dengan kita memberi kepada dia, itu pun dia kasih ke orang itu saudara. Ya, saya bersyukur 2 bulan terakhir ini, cucunya saya suruh kumpulin uang untuk beli susu. Ya, baru bayar kedua, beliau berangkat. Saya bilang gini, Pak, ini berkat dari Korea. Senang banget dia saudara. Ini berkat dari Korea loh Pak. Senang dia, aduh, masih ku makan gaji si Anes dari Korea. Itu berkat dari bangsa-bangsa Pak. Saya bilang begitu. Iya, makanya Bapak berdoa untuk Anes. Saya bilang begitu. Saudara, sekarang kita mau kirim uang susu kemana? Dia sudah berangkat. Makanya anak-anak yang kerja, belikan susu bapaknya. Ada men? Puji Tuhan. Ya, kita berdoa. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan pada pagi hari ini yang begitu luar biasa menyertai kami Bapak. Kami rindu Tuhan, tidak satu pun jemaat ini yang mengalami karam atau kandas, iman yang kandas Tuhan. Tapi kami boleh bertumbuh terus di dalam pengenalan akan Tuhan sesuai dengan visi gereja ini ya Tuhan. Kami harus berakar, bertumbuh dan dibangun terus masuk dalam rencana-Mu yang mulia ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, hamba-Mu sangat terbatas.
Tapi Engkau Allah yang tidak terbatas untuk boleh mengajari kami di dalam kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terpuji termulialah Engkau Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.